Mulai masuk. Tulis di komentar dong. Orang masuk gak? Halo semua yang nonton. Halo Mas Fitratur Rahman. Suaranya masuk gak? Oke, aman ya. Oke, saya mulai ya. Mulai masuk. Tulis di komentar dong. Orang masuk gak? Halo semua yang nonton. Halo Mas Fitratur Rahman. Suaranya masuk gak? Oke, aman ya. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zalmi Sakopi, founder Indopod. Tulis di komentar dong. Di live kali ini saya akan membahas tentang perbedaan Node MCU, Arduino, dan Arduino IDE. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah join di Indopod Academy. Itu banyakkan bingung, kenapa sih harus dibedakan Node MCU dengan Arduino? Terus apa sih perbedaannya? Terus kenapa nggak disamain aja dan sebagainya? Nah, ini kadang cukup menggelitik gitu kan. Kenapa? Karena semuanya itu beda aslinya. Tapi kadang itu kita memaknainya terlalu sama. Seperti Node MCU, kenapa kok diprogramnya menggunakan Arduino IDE? Terus kenapa kok Arduino juga diprogramnya pakai Arduino IDE? Nah, kadang juga teman-teman bingung. Terus kenapa nggak Node MCU aja ada pemrogramannya sendiri, bahasa pemrograman sendiri. Terus keunggulannya Arduino apa sih? Nah, itu yang membuat teman-teman jadi kadang bingung gitu kan. Kadang bingung. Jadi seperti teman-teman sendiri juga yang sudah berkutat di dunia elektronik, di dunia robotik, terus itu banyakkan juga nggak semuanya tahu lah perbedaannya seperti apa, hanya sekedar tahu menggunakan saja, tapi secara teori juga nggak tahu bedanya apa gitu. Itu bukan salah teman-teman karena memang di dalam di dalam elektronika seperti ini cukup banyak istilah-istilah yang hampir mirip tapi aslinya beda gitu kan. Oke. Topik kali ini yaitu tupas perbedaan Node MCU dengan Arduino dan Arduino IDE. Oke. Apakah kalian sudah tahu apa itu Arduino, Arduino IDE dan Node MCU? Yang sudah tahu tolong silahkan komen dong. Silahkan komen apa perbedaannya. Silahkan komentar apa perbedaannya. Ini cukup unik juga sih. Kadang itu teman-teman juga ketika bilang Arduino-nya diprogram menggunakan CVAVR, Arduino-nya diprogram menggunakan Arduino IDE. Terus kok Node MCU ngodingnya pakai Arduino juga, apakah Node MCU itu Arduino? Nah, ini juga kadang bingung gitu kan. Teman-teman juga perlu lah namanya mengetahui sekedar wawasan juga supaya kita tidak bingung lagi soal Arduino dan Node MCU. Karena ini di dunia IoT itu banyak teman-teman yang baru join itu di IoT bingung kenapa sih Node MCU itu harus diprogram menggunakan Arduino kayak gitu. Lanjut ya. Arduino adalah microcontroller single board yang bersifat open source yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam merakit proyek elektronik dalam berbagai bidang. Perangkat kerasnya memiliki prosesor Atmel, bisa Atmel, yang terbaru itu juga ada ARM, yang terbaru lagi juga ada Intel, dan softwarenya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Nah, ini adalah sebuah Arduino. Arduino itu komplit ya pokoknya. Jadi dia itu bukan cuma sebuah
papan atau single board, tapi dia itu yang dikemas menjadi satu platform namanya Arduino, dan Arduino ini memiliki hardware, software, dan juga bahasa pemrograman sendiri. Terus bedanya apa dengan Arduino IDE? Nah, Arduino IDE seperti yang ada di gambar di sini, itu sebelah kiri ada contoh tampilan dari Arduino IDE. Tampilan Arduino IDE ini seperti yang ada di sebelah kiri, fungsinya yaitu untuk menulis sebuah coding. Nah, kepanjangan dari Arduino IDE sebelumnya, IDE itu adalah Integrated Development Environment, atau sederhananya adalah lingkungan yang terintegrasi yang digunakan untuk melakukan pengembangan berupa software. Nah, sedangkan Arduino IDE merupakan software yang digunakan untuk pemrograman Arduino. Beda ya, kalau misalkan IDE aja itu sangat luas sekali cakupannya. Kalau Arduino IDE itu software yang digunakan untuk pemrograman Arduino. Arduino menggunakan bahasa pemrograman sendiri yang menyerupai bahasa C. Kuncinya yaitu menyerupai. Jadi di sini tidak murni plug seperti bahasa C, karena ada beberapa sintak yang bikinan sendiri punyanya Arduino, seperti yang ada sebelah kiri saya kursor nih, digital write, terus delay, digital write. Nah, ini buatan sendiri dari Arduino-nya. Itu merupakan fungsi-fungsi. Nah, fungsi ini yang membedakan antara bahasa C pada umumnya dengan bahasa C yang terdapat pada Arduino. Jadi Arduino itu memiliki 3 hal. Yang pertama yaitu board Arduino, board microcontroller yaitu berupa hardware, IDE yaitu Arduino IDE berupa softwarenya, dan bahasa C untuk melakukan pemrogramannya yang biasa kita sebut coding atau code. Seperti inilah gambaran secara luas secara lengkap lah Arduino seperti apa. Memang sih kebanyakan itu kita terlalu menyepelekan yang penting Arduino, nanti codingnya pakai ini. Tapi terkadang kita ketika dihadapkan dengan papan baru atau board microcontroller baru, itu kita bingung, ini tuh bukan Arduino, tapi bisa diprogram pakai Arduino. Terus gimana itu kan? Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa saya membuat kelas ini, kelas di siang hari ini. Ya, yang nonton juga lumayan banyak, dan di sini jangan ngantuk ya teman-teman, karena kelas ini singkat, tapi harapannya teman-teman juga bisa memahami pemrograman Arduino. Nah, ini ada 3 ya Arduino tadi itu. Yang pertama board microcontroller, yang kedua IDE, yang ketiga adalah bahasa C. Terus kalau Node MCU itu apa sih Kak? Gitu kan. Node MCU adalah sebuah platform IoT. Oke, platform IoT. Tadi kita bicara soal Arduino. Arduino adalah sebuah platform juga untuk pemrograman microcontroller. Nah, Node MCU adalah sebuah platform IoT yang bersifat open source. Terdiri dari perangkat keras berupa sistem on chip, menggunakan chipnya, ini chipnya ya yang ini chipnya menggunakan ESP8266. Dan ESP8266 ini buatan dari Espressif System. Juga firmware yang digunakan yang menggunakan bahasa pemrograman scripting Lua. Nah, selain menggunakan Arduino, dia bisa menggunakan bahasa pemrograman scripting Lua. Nanti kita akan juga cobalah untuk membuka kelas online untuk scripting Lua seperti apa, coba kita untuk bandingkan juga. Dan istilah Node MCU secara default sebenarnya mengacu pada firmware yang digunakan daripada perangkat keras development kit. Jadi gini loh, Node MCU itu dia cuman hardware-nya. Tadi di slide sebelumnya kita sudah membahas tentang Arduino itu ada microcontroller, ada IDE, ada bahasa C. Nah, Node MCU di sini itu hanya hardware-nya yang digunakan di Arduino. Tapi dia juga bisa diprogram sendiri menggunakan scripting Lua. Scripting Lua itu juga sama kayak bahasa C. Terus Node MCU yang menggunakan chip ESP8266 sekarang juga bisa diprogram menggunakan MicroPython. Beda juga dengan namanya Python.
MicroPython khusus untuk pemrograman hardware. Nah, itu akan dibahas di kelas online MicroPython. Sekarang sudah buka pre-registernya, silahkan cek di indobo.co.id, pilih kursus, lalu pilih MicroPython. Di situ silahkan memasukkan pre-register jika kalian berminat di kelas MicroPython. Nah, kayak gini, Node MCU seperti itu. Nah, Node MCU posisinya ada di mana nih? Node MCU-nya. Nah, Node MCU itu posisinya ada di sini. Dia board Node MCU hardware. Nah, sebagai hardware ini, dia menggantikan board papan Arduino. Jadi intinya kalau misalkan kalian punya Arduino Uno, nah itu diganti dengan Node MCU. Diganti dengan Node MCU yang awalnya chipnya menggunakan Atmel AVR, itu diganti menjadi menggunakan chip ESP8266. Sedangkan yang tetap yaitu IDE, softwarenya tetap menggunakan Arduino, terus bahasanya tetap menggunakan bahasa C. Namun ada beberapa sintaks sedikit lah yang diganti. Makanya di sini bahasa C-nya tidak murni bahasa C, tapi ada beberapa sintak tambahan. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah Node MCU. Node MCU ini cukup menarik ya kalau misalkan kita lihat di bagian sini. Node MCU-nya itu dia memiliki GPIO yang tidak terlalu banyak, tidak sebanyak dari Arduino Uno. Nah, GPIO-nya itu juga terbatas sih. Kalau misalkan kita lihat juga teman-teman juga dia itu hanya memiliki satu analog pin, terus dia juga hanya memiliki beberapa GPIO. Nah, sedangkan di Arduino Uno dia memiliki totalnya itu ada sekitar 20 pin dengan analognya ada 6. A0 sampai A5. Nah, kalau kita melihat seperti ini, tentunya lebih worth it dong untuk Arduino Uno, belum tentu. Kalau kita lihat si Node MCU dia sudah dilengkapi dengan WiFi, sedangkan Arduino belum, Arduino Uno belum. Si Uno ini harus ditambahi modul tambahan, misalkan ESP826601. Jadi yang ESP yang kecil banget itu, nanti kita akan ada kelasnya juga untuk yang ESP itu, kita akan percobaan. Nah, di bagian Node MCU di sini pin-pin yang ada di GPIO 1, 3, 15, 13, 12, 14, 2, 0, 4, 5, 16, 0, 10 dan 9 itu hanya bisa melakukan on off, tidak bisa melakukan PWM. Kalau di sini dia bisa melakukan PWM. PWM itu adalah pulse width modulation. Nanti kita juga akan bahas juga di pulse width modulation seperti apa yang ada di kelas bahasa C. Jadi teman-teman yang mau ikutan kelas bahasa C ini lagi dibuka pre-registernya, silahkan cek materinya yang ada di bahasa C. PWM ini menggunakan timer. Timer itu salah satu fitur dari Atmega-nya Atmel ini, AVR Atmel. Jadi dia menggunakan Atmega 328. Nah, di sini selain itu kita lihat lagi. Di sini fiturnya hampir sama, ada Misomoshi SCK, itu adalah koneksi SPI, sama juga koneksi SPI. Terus serialnya juga cuma satu sini. Oh, serialnya sorry, mohon maaf di sini serialnya ada dua. Ya, dua ini seperti ini. Dua, yang pertama RxTX D0 sama RxTX D2. Nah, ini juga bisa digunakan untuk komunikasi serial. Misomoshi di sini ada hal yang high. Ini saya belum pernah pakai juga, cuman menarik juga. Komunikasinya sangat banyak sekali di sini di ESP. Memang ESP8266 itu bukan cuman dikhususkan untuk melakukan pemrograman yang ada di boardnya gitu loh. Jadi ESP8266 ini digunakan untuk menjadi add-on atau tambahan yang ada di Arduino Uno. Jadi dia akan bisa dihubungkan secara serial ke sini, terus dia akan bisa komunikasi dan si Node MCU-nya ESP8266 membantu untuk menghubungkan ke internet untuk membuat project IoT dan sebagainya. Nah, kenapa di kelas IoT kita menggunakan Node MCU, nggak menggunakan Arduino?
Karena jika kita menggunakan Arduino, kita akan menghabiskan banyak komponen. Kita harus membeli Arduino, kita harus membeli modul WiFi, dan nanti teman-teman juga kasihan gitu loh. Nanti kalau misalkan terlalu banyak alat yang dibeli juga nanti terlalu mahal, belajarnya nggak efektif. Nah, di sini pilihan lain nih ada itu menggunakan Node MCU. Node MCU semua sudah include karena kita tidak terlalu menggunakan output yang terlalu banyak, kita cukup menggunakan Node MCU satu saja dan tidak perlu menambahkan fix ekstensi di Arduino Uno kayak gitu. Makanya di kelas IoT, kelas belajar IoT dengan berbagai platform itu kita belajarnya ya ini menggunakan Node MCU. Di sana juga dikenalkan juga cara menggunakannya. Dan ada juga yang plus lagi di Node MCU yaitu dia menggunakan daya hanya 3,3 volt. Kalau di Arduino membutuhkan daya 5 volt. Kalau misalkan di Arduino itu dayanya terlalu kurang gitu kan. Misal kayak ketika saya membuat robot line follower itu kan, kalau misalkan baterainya udah ngedrop turun, itu dia agak dayanya kurang gitu. Jadi misalkan 4,8 atau 4,5, kadang malah 4 gitu. Nah, dia itu sering reset sendiri. Jadi reset booting lagi gitu kayak ini. Nah, sedangkan kalau kita pakai Node MCU itu dayanya lebih ringan, jadi kemungkinan untuk resetnya juga kurang. Namun ya itu minusnya. Pinnya sedikit. Jadi kalau untuk robotik kurang deh, apalagi A0-nya cuma 1 ADC-nya. Kurang banget itu. Nah, terus clock-nya juga lebih tinggi yang Node MCU. Saya sedikit lupa untuk clock-nya berapa. Nah, nanti untuk lebih detailnya ada di kelas belajar IoT gitu. Gitu. Nah, jadi seperti itulah. Mungkin ini penjelasan saya di bagian Node MCU-nya dan juga penjelasan di Arduino Uno. Mungkin teman-teman yang mau bertanya silahkan menuliskan komentar, silahkan monggo yang mau bertanya monggo silahkan. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Sampai sini dulu. Monggo. Nah, oke, itu dulu ya. Berarti saya lanjutkan. Di sini teman-teman yang mau mendapatkan kode kupon 50.000 silahkan untuk memasukkan kode kupon SKRG 50. Jadi teman-teman yang mau mengikuti kelas online bisa juga mendapatkan kode kupon seperti ini. Ini silahkan di screenshot, nanti silahkan diberikan ke admin dan admin akan merespon kayak gitu. Terus kalau misalkan teman-teman punya request materi, jangan lupa untuk klik komen yang ada di bawah ini. Klik aja komen yang ada di bawah. Oh, Node MCU ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Bambang Cahyono. Node MCU berapa? Nanti silahkan diberikan ke admin. Node MCU admin akan merespon. Kayak gitu. Saya coba komen. Terus kalau misalkan teman-teman punya request materi, jangan lupa untuk klik komen yang ada di bawah ini. Node MCU berapa? Komen yang ada di bawah. Kalau Node MCU harganya itu Node MCU ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Bambang Cahyono. Node MCU berapa harganya? Kalau nggak salah sih sekitar admin akan merespon. Kayak gitu. Saya coba komen sekitar 80.000. Terus kalau misalkan teman-teman punya kalau di Tokopedia atau Bukalapak itu juga bisa lebih murah sih. Kadang juga ada diskon-diskon, terus free ongkir dan sebagainya. Jadi memang nggak masalah mau beli dimanapun tempatnya, nggak masalah kayak gitu. Terus untuk beberapa project kami juga menyarankan menggunakan Node MCU juga karena sudah dilengkapi dengan WiFi. Terus kalau di
project-project yang robotik itu kami sarankan menggunakan Arduino saja karena pinnya cukup banyak. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini mau membuat project robotik, Arduino itu paling cocok lah menurut saya karena pinnya banyak itu. Terus yang Note MCU juga oke kalau misalkan mau bikin koneksi ke wireless. Oke, silahkan komentar untuk topik di pertemuan berikutnya jika ada, silahkan. Nah, ini adalah tampilannya Note MCU dan Arduino ya, kayak gini lah. Silahkan nanti dipelajari. Dan video ini akan saya upload ulang di YouTube Indobot TV. Jika ketinggalan menonton video live-nya, silahkan tonton di Indobot TV. Oke, kayak gitu. Dan mungkin itu aja untuk live kali ini. Jika tidak ada pertanyaan, kami mohon masukannya untuk live berikutnya itu topiknya tentang apa. Kami minta sarannya untuk live berikutnya. Dan jangan lupa ajak teman-teman untuk gabung di Indobot di forum Indobot Makertronic. Kenapa Makertronic? Karena kita semua para maker, pembuat alat-alat elektronik yang terapan. Kita bakal jadi engineer masa depan di revolusi industri 4.0. Dan ada bocoran. Jadi pemerintah sedang menyiapkan pra tenaga kerja. Jadi pra tenaga kerja itu kalau misalkan teman-teman nanti ingin bekerja di prakerja ya kan. Prakerja jadi pemerintah menyiapkan prakerja, kartu prakerja lah intinya kayak gitu. Nah, ini kemungkinan akan di-share bulan-bulan depan ini dan itu bisa ditukarkan ke pelatihan online seperti yang ada di Indobot. Indobot ke depan akan bekerja sama dengan Bukalapak. Kami akan jadi official untuk voucher, redeem voucher ya, teman-teman bisa beli kursusnya di Bukalapak, nanti redeem vouchernya secara online ke kami. Nah, seperti itu. Untuk live kali ini, jika teman-teman ingin menambah skill tentang elektronika, silahkan masuk ke indobot.co.id. Jangan lupa untuk memasukkan kode kupon SKRG50. Di SKRG50, teman-teman akan mendapatkan kupon sebesar potongan 50.000. Lumayan banget kan untuk sekarang ini yang lagi masa lockdown gitu kan. Oke, sekian. Oh ya. Oh, ini ada pertanyaan baru. Halo Mas Will dan Abid, ada saran buku untuk belajar Arduino nggak Mas? Ada dong. Langsung aja teman-teman masuk ke indobot.co.id. Di situ udah lengkap, ada e-booknya. Mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia, semua ada. Jadi langsung aja ke sini. Jadi download e-booknya di situ. Itu silahkan nanti download yang ada di indobot.co.id itu jagoan Arduino. Kami juga lagi menyusun e-book untuk IoT, kami juga nyusun untuk beberapa e-book yang lainnya. Jadi teman-teman yang mau belajar silahkan masuk ke situ aja. Dan kami usahakan memberikan servis pelayanan terbaik lah, kami usahakan. Oke, seperti itu untuk kelas dari Forum Indobot Makertronic. Saya Obisal Misak, saya ucap undur diri. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti live ini. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak dengan yang lainnya, tetap semangat untuk belajar untuk masa depan Indonesia yang jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.